Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi di kuliah perancangan dan pengukuran kerja. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai training and learning curves ya, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya pelatihan dan kurva belajar. Apabila ada seorang pekerja yang dia itu belum memiliki skill ya atau kemampuan yang mumpuni dan dia dipaksakan untuk bekerja, maka bisa jadi laju produksi yang terjadi di tempat pekerja tersebut itu akan lebih lambat. Ya, karena perlu ada adjustment yang dilakukan oleh pekerja yang belum memiliki kemampuan yang cukup tadi. Selain itu, bisa jadi yang bersangkutan itu mengalami atau membuat beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kualitas dari produk yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih buruk ya dari standar, yang berimbas ya jadi laju produksi yang lebih lambat, quality yang lebih jelek tadi, lebih buruk tadi, itu bisa berimbas pada menurunnya ya produktivitas dari sebuah unit produksi. Oleh karena itu, ya apabila ada operator ya yang dia itu kemampuannya itu belum belum mumpuni ya, dan dia itu harus mengerjakan sebuah metode baru ya yang baru ditetapkan oleh seorang engineer gitu, agar nantinya dia bisa mencapai standar ya yang ditentukan, maka operator tadi itu wajib untuk menjalani atau mengikuti training atau pelatihan. Berbicara mengenai training itu ada berbagai jenis ya. Jadi menurut Freivalds and Nibel ya di bukunya Nibel's Methods, Standards and Work Design, itu setidaknya ada 5 jenis training. Ya, training pertama disebut on the job learning, lalu training kedua disebut written instructions, training ketiga disebut pictorial instruction, lalu ada video tapes ya, lalu yang terakhir adalah physical training. Untuk yang pertama yaitu on the job learning ya, training jenis ini itu akan meminta ya pekerja yang belum mengetahui cara kerja atau metode kerja yang baru tadi itu diminta langsung bekerja ya, tanpa adanya pengenalan ya atau pelatihan tertentu ke pekerja tersebut ya. Oleh karena pekerja tadi itu tidak memiliki pengalaman, bisa jadi tidak memiliki skill ya, maka akan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, pekerja tadi berhasil ya, bisa bekerja ya, tetapi kemungkinan kedua dia gagal ya, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik ataupun output pekerjaannya itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah, kalau kita mencoba menggambarkan ya dua kondisi ini ya, yaitu gagal dan berhasil, ini maka salah satu kata yang biasa digunakan ya dalam bahasa Inggris itu adalah sink or swim approach ya. Jadi pekerja tadi kemungkinannya bisa langsung berenang ya atau bekerja, atau dia tenggelam ya, atau dia gagal. Ya. Nah, ketika kita meminta operator itu untuk langsung bekerja tanpa ada pengenalan, pelatihan dan lain sebagainya, maka operator tersebut akan mencoba figuring out atau menemukan cara bekerja seiring dengan waktu yang berjalan ya. Sehingga bisa jadi waktu yang dia perlukan untuk untuk menemukan cara kerja yang benar tadi itu lebih lama daripada kalau dia itu dikenalkan dengan metodenya lewat bentuk training yang lain ya. Selain itu ya, selain dia itu memerlukan waktu yang lebih lama, bisa jadi ketika dia menemukan caranya, bisa jadi cara yang dia lakukan itu bukan cara yang benar ya, karena dia belajar sambil istilahnya berjalan ya, sambil nyemplung ya. Ya, kurang lebih itu untuk metode yang pertama, yaitu on the job learning.
Lalu metode training yang kedua adalah melewati written instructions. Ya. Jadi kita melakukan training dengan memberikan instruksi tertulis. Ya, di mana instruksi tertulis itu berisi tentang cara yang benar untuk melakukan suatu pekerjaan atau cara kerja yang benar, ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita memberikan written instruction ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya operator itu memahami bahasa yang kita tulis. Ya, sehingga ketika kita membuat suatu written instruction itu penting bagi kita untuk menguji ya apa yang kita tulis itu ke beberapa operator terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memberikan pelatihan secara massal. Ya. Selain itu, written instruction itu hanya bisa diberikan kepada pekerja-pekerja yang memiliki level pendidikan yang cukup. Ya, tentunya level pendidikan yang cukup ini mengindikasikan pekerja tadi dapat membaca ya dengan baik, sekaligus dapat memahami beberapa vocabulary atau kata-kata yang ada di instruksi tersebut. Ya, jadi selain instruksi ini ya harus diuji tadi ya sebelum digunakan untuk pelatihan massal, instruksi yang ada itu harus ditulis dengan baik ya, dengan kata-kata yang tentunya mudah dipahami oleh operator. Lalu metode training atau pelatihan yang lain adalah dengan memberikan pictorial ya instruction. Ya. Pictorial di sini berarti kita menambahkan pictures ya, gambar ataupun foto ya yang biasanya itu untuk melengkapi written instruction ya atau instruksi tertulis yang ada. Dengan memberikan gambar ataupun foto ya yang mendampingi instruksi tertulis yang ada, itu telah terbukti dapat menjadi bahan pelatihan yang sangat baik ya untuk mengedukasi operator kita. Selain itu ya dengan memberikan gambar ya yang melengkapi sebuah written instruction ya membuat ya orang yang memiliki level pendidikannya lebih rendah apabila dia tidak bisa membaca ataupun dia memiliki keterbatasan pengetahuan terkait kata-kata ya vocabulary, itu bisa lebih memahami instruction yang ada karena ada gambar. Ya, gambar, foto itu universal. Hampir semua orang itu bisa memahami. Ya, selain itu orang-orang yang tidak mengerti bahasa tertentu apabila instruction itu ditulis dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, ya itu tetap bisa memahami ya karena ada gambar ya yang membackup written instruction yang ada. Lalu terkait dengan pictorial instructions itu beberapa studi menunjukkan bahwa line drawing ya seperti ini itu lebih bagus ketimbang foto ya khususnya untuk menunjukkan detail-detail tertentu. Kenapa? Karena line drawings ya gambar seperti ini itu bisa lebih disetting ya atau dimanipulasi dalam arti yang baik ya karena dia bisa dibuat ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya misalnya dari sudut pandang tertentu, dengan ukuran tertentu ya dan lain sebagainya. Bentuk training selanjutnya adalah dengan menggunakan video tapes ya. Jadi video tapes ini adalah bentuk training yang dilakukan dengan memutarkan video yang berisi penjelasan cara kerja tertentu dan lain sebagainya ya. Nah, dulunya mungkin kalau kita berbicara training dengan video tapes ini hanya bisa dilakukan dengan pemutaran VCD atau DVD ya. Namun dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi komputer ya, hal tersebut dapat mudah kita lakukan dengan bantuan-bantuan beberapa aplikasi seperti YouTube, Vimeo dan lain sebagainya. Kelebihan dari bentuk training dengan menggunakan video tapes ya atau rekaman video adalah kita bisa menunjukkan dynamic proses dari aktivitas bekerja ya yang tidak bisa ditunjukkan oleh written instruction ataupun pictorial instruction. Ya. Selain itu ya
dengan menggunakan rekaman video atau video tapes ya, seorang pekerja bisa apa? Mengulang video yang ada. Ya, bisa mengatur waktunya, dipercepat, diperlambat ya, dan lain sebagainya. Namun demikian, salah satu kelemahan ya dari penggunaan bentuk training ya dengan menggunakan video tapes ini adalah apa? Materi training yang ada itu tidak bisa selalu ada di tempat kerja. Dalam arti kita tidak bisa selalu menyimpan komputer di tempat kerja, kita tidak bisa selalu menaruh monitor ya di tempat seorang operator itu bekerja ya. Berbeda dengan written instruction, berbeda dengan picture instruction yang bisa kita tempelkan di mesin mereka bekerja ya, di meja tempat mereka bekerja ya, dan seterusnya. Lalu bentuk training yang terakhir adalah yang disebut physical training. Physical training ini adalah bentuk training yang apa? Menggunakan physical model ya, atau menggunakan simulator atau real equipment yang digunakan apa? Untuk membuat ya lokasi training itu mirip seperti apa? Tempat kerja atau tempat apa namanya? Melakukan aktivitas pekerjaan yang sesungguhnya. Ya, nah ini contohnya apa? Misalnya seorang pilot yang dia harus apa? Berlatih menggunakan simulator ya sebelum dia menerbangkan pesawat sungguhan. Tetapi simulatornya ini ya dibuat sedemikian hingga mirip ya dengan pesawat yang akan dia terbangkan. Contoh lain, seorang perawat ya yang dia itu berlatih menggunakan manekin. Manekin yang mirip dengan manusia. Ya, lah manekin yang ada itu apa? Dia mirip dengan manusia, dia memiliki berat, memiliki apa karakteristik bentuk dan lain sebagainya yang dibuat mirip dengan manusia. Dengan bentuk training seperti ini apa? Seorang trainee ya atau operator itu bisa apa? Berlatih ya. Berlatih bekerja ya seperti apa dia akan bekerja di apa lapangan, walaupun sebenarnya ya tempat dia training itu masih berupa apa simulator ya, karena simulator yang ada atau physical models yang ada itu mirip ya, maka pekerja tersebut bisa mengalami work hardening. Work hardening di sini berarti apa ya, ototnya apa memori kepalanya itu akan apa semakin terbiasa ya melakukan pekerjaan yang akan dia lakukan ke depannya. Ya, sehingga pekerja tersebut ketika atau trainee tadi atau operator baru tadi ketika dia akan dilepas ke lapangan, dia sudah tahu atau sudah memiliki pengalaman yang sangat-sangat mirip ya dengan pekerjaan yang akan dia lakukan. Mengenai kebutuhan training dan macam-macam training, ya pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai learning curves ya atau kurva belajar. Ya, jadi kalau kita masih membahas mengenai performa manusia ya khususnya ya setelah dia mengalami training, maka dia akan bekerja apa misalnya dengan atau membutuhkan waktu tertentu ya. Nah, nantinya ketika seseorang tersebut telah melakukan pekerjaan tersebut ya beberapa kali ya telah mengulanginya atau telah melakukan repetisi ya dari pekerjaan tersebut sekian kali ya bisa dipastikan ya bahwa pekerja tadi akan menunjukkan apa performa yang lebih bagus ya performa yang lebih bagus. Performa yang lebih bagus ini bisa jadi apa waktu yang dia perlukan untuk melakukan sebuah tas itu bisa berkurang ya seiring dengan pengulangan yang dia lakukan, seiring dengan repetisi yang dia lakukan ya, atau dalam istilah yang populer ya practice makes perfect. Jadi semakin sering kita mengulang maka apa yang kita lakukan itu akan semakin baik ya, waktu yang kita gunakan itu semakin cepat ya dan lain sebagainya. Lah fenomena di mana performa manusia tersebut akan mengalami improvement ya seiring repetisi yang dilakukan, inilah yang disebut learning curves ya atau kurva belajar. Ya. Lah,
beberapa studi telah membuktikan ya, jadi data empiris yang ada di beberapa studi telah menunjukkan bahwa performa manusia ya ataupun performa unit usaha yang melibatkan manusia ya itu bentuknya adalah seperti ini ya atau mengikuti distribusi eksponensial negatif ya yang artinya apa ya seiring dengan repetisi yang dilakukan ya di sini kita gunakan istilah apa number of unit ya unit yang diproduksi oleh seorang pekerja maka waktu yang dia perlukan ya untuk memproduksi sebuah produk itu akan berkurang ya mengikuti kurva negatif exponential distribution ini. Nah, kenapa dia negatif exponential distribution? Jadi pengurangan yang terjadi ya itu terjadi secara konstan ya setiap 2 kali lipat ya dari unit yang diproduksi sebelumnya. Ya apabila tadi kita tahu bahwa kurva belajar ya atau learning curves itu secara empiris telah dibuktikan berbentuk distribusi eksponensial negatif ya atau seperti kurva cekung atau konveks ya seperti ini ya di mana yang awalnya itu waktunya itu sangat tinggi dia akan berkurang ya setiap kelipatan setiap 2 kali lipat dari jumlah produksi sebelumnya. Nah, ketika kita membuat kurva ini ya sebenarnya skala yang kita gunakan di sini adalah skala linear ya. Artinya apa? Number of units-nya ini bertambah ya dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya dengan jarak ya antar unit tadi ya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu dengan jarak yang sama ya, jarak yang sama. Time per unitnya juga sama ya, misalnya ini adalah 40, lalu di sini ada 30, 20, 10 ya, 0 ke 20, 0 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 40, ini apa? Jaraknya itu sama. Nah, ketika kita membuat ya data yang sama ya, tapi kita plot ke dalam skala logaritmik ya baik sumbu X atau sumbu Y ya kurva belajar itu sebenarnya bentuknya garis lurus ya. Jadi kalau skala logaritmik ini jarak antara 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ini tidak sama ya, dia akan semakin kecil ya, akan semakin kecil ya baik sumbu X ataupun sumbu Y. Nah dari ketika kita menggunakan skala logaritmik ini kita bisa ketahui ya tadi penjelasan saya sebelumnya bahwa ketika unit yang diproduksi itu adalah 2 kali lipat dari unit yang diproduksi sebelumnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit yang merupakan perkalian dari 2 kali lipatnya unit sebelumnya itu adalah sebesar laju belajarnya ya atau learning rate-nya ya dikalikan dengan waktu yang diperlukan pada unit produksi sejumlah yang pertama tadi ya. Jadi misalnya ya teman-teman untuk memproduksi suatu produk ya pertama kali ya dia akan membutuhkan waktu sebesar 40 menit. Dan secara empiris kita ketahui bahwa untuk produk tersebut ya learning curves-nya ya itu memiliki rate atau memiliki laju sebesar 80%. Ya. Berarti untuk memproduksi 2 unit ya maka waktu yang diperlukan untuk setiap unitnya tadi itu adalah 80% dikalikan 40 menit tadi atau sebesar 32 menit. Karena apa? Karena di sini ya operator telah lebih jago, telah lebih paham, ya telah lebih efisien. Sehingga waktu yang diperlukan itu berkurang. Ya, dan kita ketahui laju pengurangan waktu
ya itu sebesar 80%. Nah, lalu kalau kita bermaksud memproduksi 4 unit, ya maka waktu yang diperlukan untuk setiap unitnya, ya di unit keempat tadi itu adalah apa? 80% ya dikalikan apa? 2 unit sebelumnya atau 4 dibagi 2 ya, yaitu 32 menit ya, sehingga kita dapatkan ya waktu yang diperlukan adalah 25,6 menit. Nah, lalu kalau kita bermaksud memproduksi 4 ya dikalikan 2 ya atau 8 ya, maka 80% tadi dikalikan 25,6 atau 20,48 ya. Jadi mohon maaf kalau penjelasan saya agak membingungkan karena istilahnya ini mungkin bukan istilah yang lazim ya digunakan di kita, yaitu every doubling of unit produced result in a constant percentage decrease in the time per unit ya. Jadi apa? Setiap ya dua kali jumlah unit yang diproduksi ya dari jumlah sebelumnya, maka waktu yang waktu produksi yang diperlukan itu berkurang secara konstan yang sesuai dengan laju learning yang ada. Nah, di sini adalah sebesar 80%. Ya. Nah, contoh-contoh mengenai laju learning ya dalam sebuah learning curves itu adalah sebagai berikut. Ya. Jadi untuk produksi model T dari Ford ya, jadi model T atau model T ini merupakan salah satu mobil awal-awal ya, jadi mobil pertama yang ada di dunia ya. Nah, itu laju learningnya adalah sebesar 86%. Artinya kalau semisal pertamanya dia diproduksi membutuhkan waktu 100 menit ya, maka untuk produksi unit kedua ya waktu yang diperlukan adalah 86 menit ya. Nanti kalau dia produksi unit keempat ya berarti 86 menit tadi dikalikan 86% ya, dan seterusnya. Lalu untuk produksi pesawat itu learning rate-nya adalah sebesar 80%. Ya, lalu untuk memproduksi untuk merawat ya equipment di GE General Electric itu learning rate-nya sebesar 76%, produksian besi ya itu 79%, memproduksian IC ya integrated circuit 72%, memproduksi kalkulator itu 74%, memproduksi memory disk ya seperti flash disk dan lain sebagainya itu 76%. Transparansi jantung yaitu learning rate-nya sebesar 79%. Tadi kita telah ketahui beberapa contoh ya learning rate ya dari learning curves ya di beberapa jenis industri ya. Nah, lalu pertanyaannya ya, bagaimana learning rate itu ditentukan ya, atau bagaimana sebuah industri itu mengetahui learning rate ya dari proses produksi yang dia miliki ya. Nah, bagaimana caranya menentukan learning rate ini akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai aplikasi ya dari learning curves ya di dunia produksi ya. Nah, bagaimana ditentukan ya learning curves ini? Jadi yang pertama kita harus memiliki data ya, kita harus memiliki data dari repetisi ya sekaligus waktu ya yang diperlukan untuk setiap repetisi ya. Nah, mungkin ini tadi belum saya sebutkan ya, learning curves itu tidak hanya untuk waktu produksi, tapi ada kalanya juga kita melihat dari cost ya. Jadi cost itu juga kadang-kadang bisa berkurang ya seiring dengan meningkatnya repetisi yang ada. Nah, setelah kita memiliki data ya, kita akan
membuat atau memasukkan data tersebut ke software spreadsheet ya seperti Microsoft Excel ya untuk membuat line plot ya atau diagram atau grafik ya garis ya. Lalu setelah itu kita akan buat ya persamaan logaritmik ya. Nah, dari situ kita bisa ketahui learning rate-nya ya. Nah, untuk yang pertama ya, yaitu kita mendapatkan datanya. Ya, jadi ini adalah data dari sebuah proses transparansi jantung ya. Nah, untuk learning curve yang kita buat di sini bukan unit time ya, tetapi cost ya atau biaya ya. Nah, di sini adalah pengulangan ya repetisi dari transparansi jantung ya dari sebuah unit ya, unit kalau di sini mungkin bukan unit produksi tapi unit kesehatan ya. Nah, di sini adalah biayanya. Ya, setelah kita punya data ini ya, lalu data ini akan kita masukkan ke Microsoft Excel ya. Nah, setelah kita masukkan ya, nanti kurang lebih akan bentuknya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan ke langkah selanjutnya yaitu membuat grafik garis ya atau line plot ya atau scatter plot ya kalau di Microsoft Excel ya. Kita coba buat ya, jadi kita blok ya data yang ada, lalu kita insert, lalu kita cari scatter plot ya yang di sini ya, kita klik ya, maka akan kurang lebih muncul ya grafik seperti ini. Kita hapus agar lebih besar ya. Setelah ada grafik garis ya seperti ini ya, maka langkah selanjutnya adalah membuat ya regresi logaritmik ya yang ada ya. Maksud saya regresi logaritmik dari data yang ada. Nah, ini bisa kita buat ya dengan Microsoft Excel dengan cara seperti ini. Chartnya kita klik ya atau grafiknya kita klik, lalu di add chart element ya ini kita klik, lalu kita tambahkan trendline ya. Lah trendline-nya ini kita bisa mulai dari eksponensial ya. Cuma kalau kita memakai eksponensial dia belum berbentuk logaritmik ya atau belum berbentuk negatif logaritmik ya. Jadi cekung dengan awal mula di sini lalu dia cekung ke bawah lalu akan cenderung flat di daerah sini. Nah, untuk membuat regresinya ini menjadi atau trend line-nya ya ini menjadi logaritmik, maka kita perlu ubah ya. Jadi format trend line kita klik ya, akan muncul seperti ini. Nah, logaritmik itu di bahasanya Microsoft Excel itu power ya. Nah, kalau kita lihat ini sudah mirip dengan yang ada di slide saya tadi ya. Nah, tetapi kalau di sini kita belum tahu ya, kita belum tahu persamaannya ya. Nah, untuk memunculkan persamaannya ya akan kita gunakan untuk menentukan learning rate-nya, maka kita harus mengklik ini display equation on chart ya. Nah, di sini kita sudah tahu ya. Ini saya coba besarkan ya. Nah, kita tahu Y sama dengan 168 19X ya pangkat min 0,273. Nah, ini adalah persamaan regresi logaritmik dari proses transparansi jantung ini ya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mendapatkan learning rate-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi learning rate ya itu sama dengan 100 dikali 2 pangkat B ya.
Lah, B di sini adalah apa? Nilai pangkat yang ada di sini ya, 0, maksud saya negatif 0,273. Ya. Nah, ketika negatif 0,273 ini kita masukkan di sini, ya, maka akan kita dapatkan learning rate-nya sebesar 82,75%. Ya, jadi learning rate ya dari proses transplantasi jantung ini adalah besarnya sebesar 82,75%. Ya. Lalu kenapa kok ini 100 ya? 100 di sini artinya apa? 100% ya. Apa? Pertama kali dia kan waktu yang dibutuhkan 100%. Ya. Lalu B di sini apa? B di sini laju pengurangannya setiap apa? 2 kali dari unit atau proses yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau pertama kali itu dia 100 ya, maka pada repetisi kedua dia akan berkurang sebesar 2 kali, maksud saya 2 pangkat negatif 0,2732 atau sebesar 82,75%. Ya. Jadi inilah beberapa cara yang digunakan untuk menentukan learning rate. Ya, tadi telah kita bahas mengenai bagaimana learning rate dari sebuah learning curve itu ditentukan ya. Lalu pada bagian ini kita akan coba membahas aplikasi dari learning curves ya. Jadi yang pertama ya learning curves ya, khususnya learning rate yang ada itu bisa digunakan untuk menentukan apa? Waktu yang diperlukan ya atau biaya yang diperlukan ya ketika repetisi ya yang ada. Maksud saya repetisi produksi, repetisi aktivitas itu telah berulang sekian kali, itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, misalnya ya, ada sebuah unit produksi ya, yang dia itu pernah memiliki produk A, nah, lalu sekarang dia memproduksi produk A satu gitu. Nah, produk A1 ini maksud saya adalah produk yang mirip dengan produk A ya secara karakteristik sehingga bisa dimungkinkan ya learning curves yang ada di proses produksi produk A1 itu mirip learning curves dari produk A. Nah, ketika mereka memiliki learning curves yang dapat disamakan, maka kita dapat memprediksi ya semisal produk A1 tadi itu telah mengalami 3 pengulangan produksi, maka waktu yang diperlukan untuk produksi produk ketiga tadi itu dengan menggunakan learning rate yang ada di produk A. Nah, persamaannya adalah time for the unit end ya, jadi waktu yang diperlukan untuk produksi untuk unit ke N tadi yaitu sama dengan ya waktu untuk produksi unit pertama dikalikan N ya unit yang kita inginkan ketahui dikalikan dengan B. Ya. B ini apa? B ini adalah dari learning rate ya atau learning percentage ya. Kalau dia masih angkanya 80, 70 itu maka dia perlu dikalikan 100. Tapi kalau dia udah percentage ya, maka kita bisa menggunakan langsung. Lalu dibagi len 2. Nah, len 2 ini dari apa tadi ya? Jadi learning curve itu berkurang seiring 2 kali lipat dari repetisi sebelumnya. Berbicara mengenai nilai B ya. Ini kita bisa menghitung ya dengan persamaan ini ya learning percentage dibagi 100 dibagi len 2. Tetapi kita juga bisa menggunakan tabel ini ya. Apabila learning rate-nya itu 70, 75, 80, 85, dan 90. Apabila learning rate-nya itu 70 ya, maka nilai B-nya itu minus 0,515. Learning rate-nya 75, nilai B-nya itu minus 0,415, learning rate-nya 80 itu minus 0,322, learning rate-nya 85 itu nilai B-nya itu minus 0,234, learning rate-nya 90 itu
nilai B-nya minus 0,152. Nah, contohnya ya penggunaan persamaan tadi, semisal ada produksi sebuah kereta ya, gerbong kereta, dan gerbong kereta sejenis itu tuh kita ketahui ya learning curve-nya itu memiliki learning rate sebesar 80%. Ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit kereta pertama itu adalah 100 jam. Nah, pertanyaannya, kalau kita pengen tahu waktu yang diperlukan untuk produksi unit ketiga itu berapa? Ya, jadi tadi T3 itu sama dengan T1 nilainya 100 ya dikalikan N tadi 3, B itu ln 8 dibagi ln 2. Nah, ini kalau kita gunakan tabel ya, 50% ini minus 0,322. Tapi kita juga bisa menggunakan kalkulator ya untuk menentukan ini. Nah, lalu ya kalau ini kita kalikan ya 100 dikalikan 3 pangkat min 0,322 maka didapatkan ya waktu untuk produksi unit ketiga ya untuk kereta api gerbong kereta api tadi adalah sebesar 70,2 jam. Ya, ini salah satu aplikasi dari learning curves. Lalu untuk aplikasi yang lain ya. Jadi learning curves itu juga bisa digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan tenaga kerja. Ya, lalu untuk melakukan negosiasi ya ke supplier ya, apabila kita tahu learning curves dari supplier kita. Ya, lalu assessing labor training needs and performance. Jadi menentukan kebutuhan training dan performa dari pekerja kita. Untuk yang pertama untuk labor planning dan scheduling. Jadi kalau kita tahu learning curve ya, tentunya kita tahu apa jumlah waktu yang diperlukan. Ya. Jadi kalau kita tahu jumlah waktu yang diperlukan, maksud saya di masa depan, ya untuk beberapa repetisi, maka kita bisa melakukan adjustment terhadap planning dan scheduling kita. Kalau kita tahu ya suatu produksi itu learning curve-nya misalnya 40%, ya kalau kita melakukan pengulangan setelah sekian kali, maka tentunya kita bisa menentukan apa atau mengadjust ya tenaga kerja kita setelah pengulangan tadi terjadi. Ya. Lalu fungsi kedua yaitu negotiated selling and purchasing. Kalau kita tahu learning curves ya dari apa namanya supplier kita ya, maka kita bisa melakukan negosiasi ya. Kita misalnya berbicara ke mereka, lah kan kalian ini sudah melakukan bisnis ini sejak lama ya. Kenapa harganya masih tetap sama? Ya padahal kita ketahui seharusnya waktu yang mereka perlukan untuk produksi itu berkurang. Nah, harusnya kalau waktu produksinya berkurang itu berimbas ke cost production mereka yang harusnya lebih rendah. Yang itu dapat berimbas kepada harusnya ke nilai produk yang mereka jual ke kita. Untuk fungsi terakhir dari learning curves adalah untuk menentukan kebutuhan training ya serta menentukan atau menilai atau mengakses performa dari operator atau pekerja yang kita miliki. Ya, yang pertama terkait dengan penentuan kebutuhan training. Jadi kalau kita telah menentukan standar time ya, yang ini telah kita bahas di pertemuan pertama, kedua, dan keempat ya setelah UTS, baik itu standar time dengan menggunakan stopwatch, time study, predetermined time study atau work sampling, ya, dan kita telah memiliki learning curves ya dari average pekerja kita, ya, maka dari situ kita bisa ketahui ya berapa repetisi yang diperlukan hingga seseorang itu mencapai standar. Ya, apabila kita ketahui misalnya untuk mencapai standar tersebut diperlukan 12 kali repetisi, maka dalam training ya itu bisa kita berikan atau kita minta ya pekerja tersebut melakukan 12 kali pengulangan ya dari pekerjaan yang akan dia lakukan sehari-hari nantinya. Sehingga harapannya setelah dari training ya ketika dia dari training tersebut melakukan 12 kali
aktivitas tadi, maka ketika dia di repetisi ke-13 atau ketika dia sudah benar-benar nyemplung ya, atau dia memulai bekerja di unit produksi, di lantai produksi, dia sudah mencapai standar time yang kita inginkan. Ya. Lalu ya, fungsi learning curves ya yang lain adalah untuk menentukan atau menilai performa dari pekerja kita. Ya. Semisal kita memiliki 3 pekerja ya, dan pekerja tersebut coba kita pantau ya performanya ya, lalu kita coba tentukan learning rate ya dari pekerja tadi ya, maka kita akan mendapatkan kurang lebih bisa jadi 3 jenis ya pekerja. Pekerja pertama adalah pekerja yang kita kategorikan underqualified. Ya, pekerja di sini pekerja yang memiliki learning curve yang dia itu dikatakan berapa kali repetisi pun ya dia tidak akan mencapai standard time. Ya, jadi dia itu akan berada jauh kurang dari standard time. Ya, lah pekerja jenis ini biasanya tidak bisa kita lanjutkan untuk bekerja di proses tersebut karena dia underqualified, karena kalau dia dipaksakan maka dia akan mengganggu proses produksi yang ada, dia akan mengurangi menambah ya waktu produksi yang berimbas pada banyak hal. Lalu jenis pekerja kedua adalah pekerja yang average ya, pekerja yang memiliki learning curve seperti kebanyakan orang yang berada di situ. Ya, pekerja tersebut nantinya ya pasti akan mencapai standar time yang ada. Ya. Dan dia akan mencapai standar time yang ada setelah waktu training yang kita tentukan juga dengan learning curves ya yang ada. Ya, pekerja ini karena dia average ya bisa kita lanjutkan ya, karena dia pasti akan mencapai standar time yang ada ya, jadi dia pasti akan mencapai standar time yang kita tentukan dengan metode-metode yang ada sebelumnya. Lalu pekerja terakhir yang overqualified ya, dia itu bekerja lebih dari average. Jadi kalau kita bicara production time ya, dia mampu memproduksi something ya dengan waktu yang lebih cepat ya, jauh lebih cepat dari standar. Ya jelas pekerja seperti ini itu langka, tapi kalau kita punya akan sangat memberikan benefit yang banyak untuk unit bisnis yang kita kendalikan ya, karena dia mampu bekerja di bawah ya standar time yang ada atau lebih cepat dari standar time yang ada. Kurang lebih itu ya mengenai aplikasi, mengenai learning curves ya. Jadi yang pertama tadi untuk menentukan unit times ya, lalu yang lain ada yang digunakan untuk labor planning and scheduling, negotiated selling and purchasing, lalu yang terakhir adalah penilaian performa pekerja serta penentuan waktu training. Ya. Sekian ya materi asinkron yang saya berikan terkait dengan training and learning curves ya. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada beberapa hal yang teman-teman belum paham ya, bisa teman-teman tanyakan saat sesi sinkron, ataupun teman-teman bisa menanyakan melalui email saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.